Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zili Zelila Hendira, NIM 120210062 dari Prodi Teknik Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulan Apriliani dengan NIM 1203017 dari Prodi Teknik Lautan. Perkenalkan, nama saya Eva Febriana Siringo-Ringo dengan NIM 120210054 dari Prodi Teknik Sipil. Hai, namaku Niji Nirmalaisa Widodo dengan NIM 120210040 dari Perkenalkan, nama saya Pratiwi Kusuma Astri dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 1202147. Perkenalkan, nama saya Arifan Sius dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 120210069. Kalian pasti nggak asing lagi dengan alat transportasi yang satu ini. Iya, pesawat. Kalian tahu nggak definisi dari pesawat itu apa? Pesawat terbang adalah sebuah benda yang masanya lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang di atas atmosfer dengan tenaganya sendiri. Tenaga tersebut dihasilkan dari mesin-mesin yang dirancang sedemikian rupa dengan bantuan teknologi dan berbagai ilmu pengetahuan di dalamnya. Pasti masyarakat biasa masih pada bingung. Apa sih yang dapat mempengaruhi pesawat hingga dapat terbang? Padahal pesawat itu dibuat dari bahan-bahan yang begitu berat. Nah, di sini kita akan membantu menjawabnya. Jadi, nonton sampai habis ya. Nah, kalian sudah tahu kan definisi pesawat terbang itu apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarahnya. Penerbangan pertama kali dilakukan menggunakan balon udara panas yang ditemukan dari seseorang berkebangsaan Perancis, yaitu Joseph Montgolfier dan Etienne Montgolfier. Terjadi pada tahun 1782, kemudian disempurnakan oleh seseorang dari kebangsaan Jerman bernama Ferdinand von Zeppelin dengan memodifikasi balon berbentuk cerutu yang digunakan untuk membawa penumpang dan barang pada tahun 1900. Kemudian diterbangkan pertama kali dengan Wright bersaudara dan Orville Wright dan Wilbur Wright dengan menggunakan pesawat rancangan sendiri yang bernama Flyer. Flyer diluncurkan pada tahun 1903 di Amerika Serikat. Pesawat ini hanya cukup untuk satu orang. Di Inggris, seorang penemu pesawat terbang, Samuel F. Cody, berhasil melakukan penerbangan pada tahun 1900. Waktu itu, pesawat sangat sederhana, tidak seperti saat ini. Setelah Perang Dunia I, masa penerbangan mulai tumbuh dan berkembang dengan cepat. Akhirnya banyak diproduksi untuk transportasi sipil. Setelah itu banyak bermunculan perusahaan penerbangan di Eropa dan di Amerika Serikat. Selain itu mulai bermunculan perusahaan penerbangan di Eropa dan Amerika. Seiring perkembangan zaman, pesawat terbang mulai disempurnakan dari mesin dan bentuknya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara. Pada tahun 1949 dibentuk pesawat komersial yang bentuknya lebih besar dari pesawat sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis sayap pada pesawat terbang. Jenis yang pertama yaitu berdasarkan jumlah sayap. Berdasarkan jumlahnya, sayap pesawat terbang terbagi menjadi beberapa, yaitu monoplane, atau bisa kita sebut juga dengan pesawat terbang bersayap tunggal. Selanjutnya biplane, atau bisa kita sebut juga dengan pesawat terbang bersayap ganda. Selanjutnya triplane, yaitu pesawat terbang bersayap ganda 3. Jenis-jenis yang lainnya ada quadruplane dan multiplane. Yang kedua yaitu jenis sayap pesawat terbang berdasarkan bentuk sayapnya. Yang pertama yaitu
straight wing atau rectangular wing, bisa juga kita sebut dengan sayap lurus. Yang selanjutnya ada swept back wing, bisa juga kita sebut dengan sayap sapu ke belakang. Selanjutnya ada swept forward wing, bisa juga kita sebut dengan sayap sapu ke depan. Yang selanjutnya ada delta wing atau sayap segitiga. Dan yang terakhir ada tapered wing, bisa juga kita sebut dengan sayap tirus. Baiklah, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada pada sayap pesawat. Nomor 1 adalah wingtip fan, salah satu wingtip device selain winglet. Nomor 2 dan nomor 3 adalah aileron, bidang kemudi pesawat untuk rolling kanan dan rolling kiri. Nomor 4 adalah flap track firing atau sering disebut dengan anti-body shock. Nomor 5 dan 6 adalah slat, salah satu high lift device atau alat penambah lift atau gaya angkat. Nomor 7 dan 8 adalah flap, salah satu high lift device atau alat penambah gaya angkat. Nomor 9 dan 10 adalah spoiler, salah satu alat untuk pengereman pesawat. Aku bakal jelasin penerapan hukum Bernoulli pada pesawat terbang. Oke, sebelum aku jelasin nih, pernah gak sih terlintas di pikiran kalian kenapa pesawat yang berat banget, yang mungkin bisa berton-ton beratnya, bisa terbang? Nih, aku jelasin, oke? Nah, pada dasarnya di pesawat terbang itu punya beberapa prinsip untuk terbang. Nah, prinsip itu salah satunya prinsip Bernoulli atau hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli itu merupakan istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Nah, prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran yang tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Nah, nanti bakal ada animasi ini setelah ini. Nah, gimana sih cara ngitung gaya angkat pesawatnya? Ini juga ada rumusnya nih, aku kasih tahu ya. Jadi rumusnya itu F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho dikali A dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. F1 kurang F2 itu gaya angkat pesawatnya. Nah, satuannya itu Newton. Nah, rho itu massa jenis fluidanya. Sedangkan A luas penampang sayap pesawatnya dengan satuannya meter persegi. Terus ada V2. V2 itu kecepatan udara di bagian sayap atas. Sayap bagian atas. Nah, satuannya itu meter per sekon. Sedangkan V1 itu kecepatan udara di bagian bawah sayap, bagian sayap bawah. Nah, Bentuk penampang sayap dibuat sedemikian rupa agar hukum Bernoulli dapat bekerja secara maksimal. Penampang sayap pesawat terbang memiliki bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atasnya lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Bentuk sayap tersebut menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada di bagian bawah, sehingga tekanan udara di bagian bawah sayap lebih besar daripada di bagian atas sayap. Hal ini menyebabkan timbulnya daya angkat pesawat
Agar daya angkat yang ditimbulkan pada pesawat semakin besar, sayap pesawat dimiringkan sebesar sudut tertentu terhadap arah aliran udara. Pada saat take off, pilot akan mengubah mode pesawat jadi bengkok. Pada bagian atas, kecepatan udara tinggi, sehingga hasil tekanan di bagian atas rendah daripada bagian bawah pesawat. Saat tekanan udara di bagian bawah sayap lebih tinggi, maka udara bisa mengangkat pesawat. Selanjutnya, rancangan pesawat untuk masa depan. Semakin hari, jumlah penumpang banyak dan volume permintaan transportasi udara ini semakin meningkat. Maka, akan dirancang penerbangan tanpa pilot dengan mengandalkan sinyal radar dari bandara, dikendalikan dengan gelombang radio. Ini juga bisa untuk kepentingan militer. Yang kedua, bahan pembuatan pesawat dibuat dari bahan yang lebih ringan agar daya angkat yang dilakukan oleh sistem berkurang atau tidak terlalu berat. Untuk kita ketahui bersama, permukaan pesawat yang menghasilkan gaya angkat paling tinggi adalah sayap, dan itu pun hanya diberikan oleh permukaan atas sayap. Dengan kondisi seperti ini, dan tentunya batasan berat pesawat sendiri, maka harus dicari konfigurasi yang efisien dan efektif. Yang ketiga, memodifikasi sayap pesawat pada pesawat militer bisa diterapkan pada pesawat penumpang. Jumlah gaya angkat efektif yang dapat dihasilkan oleh masing-masing jenis sayap maka akan dibuat peletakan sayap baru dengan memperhatikan kapasitas dari jenis pesawat yang akan dipakai. Baiklah, di sini kita akan membahas contoh soal. Gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat diketahui sebesar 1.100 kN. Pesawat tersebut memiliki luas penampang sayap sebesar 80 meter persegi. Jika kecepatan aliran udara di bawah sayap adalah 250 meter per sekon, dan massa jenis udara luar adalah 1,0 kg per meter kubik. Tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat. Berikut ini adalah gambar dari penampang sayap pesawat. Pertama-tama, kita akan menjabarkan apa saja yang diketahui pada soal. Yang pertama yaitu F sebesar 1.100 kN. Kita konversikan ke dalam Newton, maka nilainya sama dengan 1.100.000 Newton. Selanjutnya, pada gambar kita bisa lihat huruf A, yang mana huruf A menunjukkan luas penampang dari sayap. Pada soal, kita memiliki luas penampang sebesar 80 meter persegi. Selanjutnya, bisa kita lihat di sini VB, yang mana VB adalah kecepatan aliran udara di bawah sayap, dan pada soal, yaitu sebesar 250 meter per sekon. Selanjutnya ada Rho sebesar 1 kg per meter pangkat 3. Untuk yang ditanya, yaitu adalah VA, yang mana VA merupakan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian soal. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya angkat pesawat dirumuskan F sama dengan setengah Rho dikali A dikali VA kuadrat min VB kuadrat. Maka kita mendapatkan VA kuadrat sama dengan 2F per Rho dikali A ditambah VB kuadrat. VA sama dengan akar 2F per Rho dikali A ditambah VB kuadrat. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai dari rumus yang ada. Menjadi VA sama dengan akar dari 2 dikali 1.100.000 per 1 dikali 80 ditambah 250 kuadrat. Maka didapatkan VA sama dengan akar dari 27.500 ditambah 62.500 menjadi akar 90.000. Dan hasil akhirnya yaitu VA sama dengan 300 meter per sekon. Jadi kecepatan aliran di bagian atas sayap adalah 300 meter per sekon.